materinya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Ya, yang kemarin tuh ternyata kita kurangnya di ini, Mat. Kita belum ada timer buat scotch scotch jamnya, kemudian belum ada apa ya? Ya, kita belum bisa menspesifikkan atau mengkhususkan input datanya gitu. Jadi nanti di sini judulnya dari prototype to MPP atau minimum viable product. Produk yang kualitas minimum produk lah. Oke, sekarang ini sebagai awalannya, Mat ya. Jadi ada umpan balik dari pembuatan aplikasi itu. Umpan balik itu tahu, Mat? Itu tahu nggak umpan balik itu apa? Pak. Itu feedback ya namanya, kayak ulasan gitu. Misalnya Ahmad memberikan kakak rekomendasi, ini kak game yang bagus itu yang ini nih, coba deh. Nah kakak saat memberikan umpan balik atau ulasan itu kayak komentar lah gitu ya. Oh memang bagus mat gamenya, pakai bahasa Arab lagi. Waduh, gitu ya Mat ya. Umpan balik itu ya ulasan atau tanggapan. Oke. Pada pelajaran terakhir, Ahmad membuat versi aplikasi dengan fungsionalitas minimum yang diperlukan. Para ahli dari inkubator bisnis World of Code mengatur kumpulan ulasan pengguna. Aplikasi ini diperlihatkan kepada calon users dan menerima umpan balik berikut. Yang pertama, tidak nyaman untuk membuka pengatur waktu dan aplikasi secara bergantian. Jadi aplikasi yang Ahmad buat kemarin itu dipandang tidak nyaman karena perlu membuka pengatur waktu atau timer dan aplikasi secara bergantian. Nah, itu tidak nyaman. Yang kedua, anak saat seseorang user memasukkan kata angka 10 ke dalam kolom usia, aplikasinya berhenti. Bukan angka yang dimasukkan, tapi dia iseng nih, kayak Kak mungkinnya yang sering iseng. Coba masukkan angka 10, ternyata dia error, aplikasinya berhenti. Kemudian, aplikasinya berfungsi tapi desainnya terlihat agak membosankan. Nah, jadi hal-hal ini yang akan kita perbaiki di pertemuan ini. Oke, apakah aplikasi dengan ulasan ini merupakan produk yang layak minimum? Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aplikasi dengan ya ulasan seperti yang tiga ini membuat produk kita itu menjadi produk yang layak minimum atau MPP? Jadi pada tahap ini dibuat prototipe aplikasinya. Prototipe ini memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk menjadi produk yang layak. Artinya apa? Dari umpan balik itu, aplikasi kita itu belum dikatakan MPP atau minimum viable product gitu. So, apa yang harus kita tambahkan ke aplikasinya? Ya, yang pertama, nanti aplikasi akan kita tambahkan sebuah fungsi yang dapat memeriksa kebenaran entry data. Jadi nanti misalnya Ahmad iseng memasukkan huruf, nah nanti aplikasinya ternyata tidak error karena kita sudah menaruhkan fungsi tertentu gitu. Kemudian timer atau pengatur waktu nanti kita juga akan tambahkan supaya nanti saat orang membuka aplikasinya itu langsung bisa men-setting timernya. Jadi tidak Ahmad squat jam dulu kemudian buka timer, kayak ribet gitu lah. Jadi nanti langsung kita pasang di aplikasinya. Kemudian desain aplikasi yang ya yang lebih menarik lah. Oke, jadi ini kakak mau sekarang Ahmad yang share screen lah ya terkait hal-hal yang akan kita lakukan. Oke, boleh Mat? Oke, ayo share screen Mat. Boleh Mat share screen? Bisa nggak? Ataukah harus stop share dulu? Baru coba cek bentar. Oh udah nih udah.
Trello-nya, buka Trello-nya, kemudian yang akan kita buat kali ini ada 3 nih. Yang pertama, oke, buka Trello-nya. Seperti yang kemarin ya, jadi create aja yang baru. Rencana hari ini. Board title-nya mungkin rencana hari ini atau bebas lah. Ahmad mungkin rencana ya. Rencana. Oke, create. Oke, nice. Now, lah, boleh di maximize, Mat? Oke. Coba tombol create ulang. Kok tampilannya nggak seperti yang kemarin ya? Rencana. Terus create, tekan create yang di bawah, Mat. Oke. Nah, jadi yang akan kita lakukan hari ini pertama, membuat fungsi entry data. Membuat fungsi entry data. Fungsi entry data yang benar. Entry, 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 T, entry. Oke, nice. Entry data, kemudian membuat timer di aplikasi, menambahkan timer di aplikasi. Timer, timer. Timer di aplikasi. Kamu bacanya tai tadi. Aduh. Timer aplikasi dan terakhir 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 eh, membuat apa namanya background selain warna hitam lah mungkin ya. Ahmad sukanya warna apa? Hitam, hijau, merah, kuning? Nggak bisa selain itu ada lagi nggak? Ada bisa. Nanti kita setting dia dengan warna yang beda. Ahmad maunya warna apa tapi? Mengganti background aplikasi aja gitu. Mengganti background aplikasi. Mengganti background aplikasi. Background tuh gini. Tulisannya gini, Mas, background. Dia cek apa lihat chat. Nah, itu. Ah, Background aplikasi. Nah, itu berkreasi ya. Mengganti background aplikasi. Oke, sekarang yang kita lakukan tuh perencanaannya. Doing. Perencanaan. Perencanaan tugas hari ini. Perencanaan tugas hari ini.
Oke, kemarin yang udah selesai itu apa aja, Mat? Coba tambahin aja. Yang udah selesai kemarin tuh enggak di done, di di ya di done ya. Yang udah selesai itu kan kita udah membuat eh apa? Skrip utama lah gitu ya, atau main code lah gitu ya. Kita udah buat kemarin framework skrip utama. Kemudian apalagi yang udah selesai? Instruction-nya udah selesai juga. Kemudian apa? Rouvier text-nya udah selesai. Instruction, instruction, instruct, C, tions. Oke, kurang T setelah C. Setelah C, sebelum I, tions. Oke, kemudian apalagi? Rouvier, Ruffir. R U RU nggak ada I-nya, RU P bukan P, F Rouvier. Tulisannya begini ya, Rouvier. Nah, Rouvier dot ya semuanya ini dot .py ya, Mat ya. Jadi semuanya itu dot .py. Oke. Sekarang Kak yang share screen ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi perencanaannya udah, sekarang kita beralih ke memeriksa kebenaran entry data atau kita akan buat suatu fungsi yang memeriksa kebenarannya. Jadi ibaratnya gini, Mat. Saat kita memasukkan data yang salah ke aplikasinya itu tidak berhenti gitu. Nah, gimana caranya supaya dia itu kita memasukkan data, misalnya harusnya angka, tapi misalnya Ahmad iseng memasukkan huruf gitu, 10, 14 gitu. Nah, aplikasinya supaya memperingatkan, tolong masukkan angka atau tidak error lah gitu ya, error dalam bentuk lain. Gimana caranya? Mari kita berkenalan dengan is eh ini dulu lah ya, Kak jelasin dulu terkait data itu sendiri ya. Jadi data yang dimasukkan salah itu seperti ini. Pertama, denyut jantung dan usia bukanlah bilangan bulat. Iya, artinya misal nanti Ahmad memasukkan denyut jantung dan usianya itu tulisan gitu, bukan bilangan bulat. Oke, kemudian pengguna belum memasukkan respon. Artinya kalau belum memasukkan apa-apa juga nanti itu kesalahan gitu. Kemudian usia kurang dari 7 tahun. Jadi misalnya Ahmad memasukkan usia 5 tahun. Aduh, nggak bisa kan ya? Apalagi usianya baru 2 tahun disuruh Scott jam kan? Itu aneh banget, Mat. Jadi tidak mungkin gitu. Kemudian ini pulse. Pulse ini apa ya, Kak lupa. Pulse itu adalah angka negatif. Enggak ya, padahal itu adalah angka positif gitu. Jadi ya denyut ya, denyut. Pulse itu denyut itu bukan angka negatif tapi angka positif. Pertanyaannya, gimana cara kita memeriksa apakah user memasukkan bilangan bulat atau bilangan positif dengan benar gitu. Nah, Kakak mau tanya sekarang. Kalau misalnya ada codingan seperti ini, kira-kira outputnya apa, Mat? Misalnya nih, X sama dengan INT tanda petik. Kemudian kakak memprint variabel X tuh. Outputnya bakal jadi apa? Boleh kak tahu? Gak apa-apa. Benar gak apa-apa. Apalagi benar gitu. Di dalam isi ini nih. Ini. Gimana? Coba Ahmad boleh oret-oret nih, Kak enable. Ayo, ada pensil tuh. Ya, apa outputnya? Tulis aja. Misalnya INT gitu. Atau di sini juga nanti outputnya apa? Misalnya 6,1. Outputnya apa kira-kira yang ini?
sama yang ini? Yang ini outputnya atau yang mana? Ini 6,1. Oke ya. Jadi sudah ya hampir benar ya. Ya jadi nanti kalau Ahmad memasukkan sesuatu seperti ini, X itu adalah Ahmad menggunakan fungsi INT, padahal harusnya INT itu digunakan saat inputnya itu berupa angka. Tapi ini kan bukan angka, Mat ya. Ini sesuatu string yang kosong. Jadi nanti ini akan error ya. Kemudian saat INT sama dengan string 6.1. Nah, ini juga akan error. Karena apa, Kak? Karena 6.1 ini 6,1 ini dijadikan string gitu. Tapi kalau dia harusnya INT 6 biasa, maka dia akan mencetak 6. Tapi kalau 6.1 ada komanya dia bakal error. Gitu, Mas. Ya. Untuk lebih jelasnya, Tara. Nah, invalid literal for nah, ini bahasa pemrogramming banget. Jadi programming banget gitu ya. Jadi agak bingung kalau nanti seorang yang bukan programmer mendapatkan error seperti ini. Apa ini katanya? Gitu ya. Nah, Ahmad sebagai developer aplikasinya harus bisa membuat supaya lebih readable, lebih mudah untuk dibaca oleh user yang nggak ada basic programming sama sekali. Gitu. Oke, jadi ini kesalahan di dalam kodenya itu ada di sini ya. Jadi tepat di bagian P1 pengukuran 1 sama dengan kita langsung mengkonversi teksnya menjadi integer. Gitu. Nah, hal serupa juga terjadi jika pengguna tidak masukkan data ke dalam kolom saat menggunakan aplikasi. Apa yang terjadi pada aplikasi ketika terjadi kesalahan? Ya, dia akan macet atau berhenti. Jadi kayak bahayanya kalau seperti ini, Mat ya. Tahu Ahmad aplikasi mobile, BRI Oh, Mobile, BSI Mobile, BCA Mobile, tahu? oh, Iya, itu dia menggunakan sistem ini juga. Jadi Ahmad kalau memasukkan sesuatu yang salah di password sama username, dia akan tidak error gitu. Misalnya Ahmad di passwordnya itu memasukkan apa ya, sesuatu yang kosong. Nah, dia tidak akan error. Aplikasi itu tidak akan berhenti. Tapi dia akan mengeluarkan error yang mudah untuk dibaca. Oh, Anda belum memasukkan password. Nah, sekarang kita belajar cara membuatnya dengan sesuatu yang dikenal dengan exception handling atau penanganan pengecualian. Jadi ini apa, Kak? Ini adalah suatu kode yang akan muncul nanti saat terjadinya kesalahan dalam apa namanya? Codingan kita gitu. Ahmad sudah mendengar ini? Exception handling di Python Pro sepertinya ada. Atau Ahmad belum mendengar ini? Kakak juga belum meriksa materi di Python Pro sih. Pernah, Mat? Atau udah lupa, Kak? Gitu. Pernah nggak? Gimana? Mat? Ahmad di mana? Exception handling? Ahmad masih di tempat? Mat? Belum kedengaran ya? Gimana, Mat? Iya, jadi kalau Ahmad belum dengar, mungkin ini kakak sedikit jelaskan ya. Banyak menjelaskan. Jadi untuk bentuk codingan dari exception handling ini kurang lebih seperti ini. Suara kakak jelas nggak, Mat? Cek, cek. Halo, halo? Cek. Mat, suara Ahmad belum terdengar. Halo, Mat? Belum terdengar, Mat. Kenapa ya kira-kira? Suara kak aman? loh, Oke.
Ini Mat ya, jadi exception handling itu bentuk codingannya seperti ini. Nanti ada try sama except. Try ini apa Kak? Try ini adalah perintah yang ketika dijalankan kesalahan itu mungkin terjadi. Nah, saat kesalahan itu terjadi, dia akan ke fungsi except, yaitu akan melakukan sesuatu jika kesalahan itu terjadi. Contoh penggunaannya, nah seperti ini. Jadi ya, jadi nanti kita membuat suatu fungsi, mungkin cek data atau cek integer di sini, kemudian ada parameternya atau ya inputnya gitu ya. Kemudian try mengembalikan bilangan bulat yang diperoleh. Artinya kalau inputnya benar, dia mencoba ini. Dan kalau salah, dia nanti akan memberi peringatan gitu. Oke, sekarang kita langsung ke contohnya. Nah ini. Jadi nanti misalnya fungsinya bilang depth check integer string 6. Nah kemudian kita pakai fungsi try, sorry, modul try and accept ya. Saat kita bilang try, return integer ini artinya ini udah benar. Nah, kalau ini salah, dia akan bilang return false gitu. Contohnya adalah di bawah ini nih. Saat Ahmad memanggil fungsinya, kemudian menaruh parameter ini 61, maka ini kan string ya. Dia langsung mengubahnya ke dalam bentuk string gitu, integer. Karena kan di try-nya itu int str. Nah, kalau terjadi kesalahan, misalnya Ahmad memasukkan sesuatu yang salah nih, string 61.5, maka dia akan mengembalikan yang except-nya nih, false. Ya, seperti if else lah. Jadi kalau ini benar, maka ini tidak dijalankan. Kalau ini salah, maka ini dijalankan. Begitu. Paham, Mat? Ya, Ada. Oke. Kalau gitu kakak lanjut. Nah, sekarang kita akan beralih ke false itu atau denyut itu yang dimasukkan tuh jangan angka negatif dan usia itu kurang dari 7. Itu nanti kita antisipasi gimana caranya. Ya, yang pertama kita bisa pakai operator bersyarat ya. Jadi nanti bilang aja if P1 sama dengan false atau kurang dari sama dengan 0. Nah, tolong lakukan sesuatu. Nah, kalau selainnya itu artinya ya dia memasukkan angka yang benar gitu. Yaitu tidak negatif dan yang dimasukkan itu adalah integer atau bilangan bulat. Maka tolong ya ini seperti yang biasanya ya beralih ke layar berikutnya. Oke. Dan kalau ini apa namanya? Ini digunakan untuk mengatur ulang nilai dari apa yang kita masukkan itu. Jadi kita nanti misalnya memasukkan angka negatif -1, ya kita dapat mengaturnya ulang atau menuliskannya ulang di kolom yang kita sediakan dengan fungsi self.inResult.text gitu. Oke, gitu Mat. Dan yang terakhir kita nanti atasi terkait usianya yang kurang dari 7. Jadi kita akan membuat fungsi lagi terkait jika nanti Ahmad memasukkan usianya kurang dari 7, maka caranya gimana? Caranya adalah ya seperti yang sebelumnya ya. Jadi verifikasinya itu akan dilakukan seperti ini juga. Jadi sama aja gitu. So, sekarang kita sudah dapat menambahkan versi final ke aplikasi, yaitu memeriksa kebenaran entry data. Kak mau tunjukkan codingannya langsung ke Ahmad. Lihat screen Kak. enggak. Nah, sekarang lihat, Mat. Ya, Oke. Kakak membuka Visual Studio Code. Kelihatan? kelihatan. Oke. Nah, ini dia nanti yang akan Ahmad buat. Jadi ini file utamanya gitu ya. Nah, kemudian di mana tambahan-tambahan yang tadi, Kak? Tambahannya itu pertama, nah ini nih. Jadi kita menambahkan fungsi yang memeriksa bahwa dia itu bilangan bulat, Kak. Jadi depth check integer, try return integer kalau benar, kalau salah tolong return false. False gitu ya. Kemudian misalnya kita coba aplikasinya. Nah misalnya di sini kakak memasukkan namanya itu misalnya Ahmad. Ya, kemudian umur
Ini biarin aja 7, start. Nah, misalnya di sini resultnya itu kita masukkan apa, Mas? Kita tunggu 15 detik nih, tapi nanti buat aplikasi timernya ini kakak jelasin ulang di part 2. Kita tunggu dulu 15 detik. Oke, sekarang misalnya kita memasukkan hasilnya itu 45 atau 20. Dia bakal bilang, nah, dia bakal bilang tolong masukkan lagi gitu, ya. Atau misalnya nanti di bagian ini kakak run ulang. Bagian umur Ahmad memasukkan 14. Kemudian di namanya di sini Ahmadun Ahmad. Start. Nah, dia bakal mengeluarkan apa? Dia bakal merisetnya ke bentuk semula gitu. Jadi dia nggak mau lanjut gitu. Ya, jadi Ahmad memasukkan misalnya 15 deh. 15. Siapa tahu. Nah, dia bakal gitu. Ini fungsi yang menangani hal itu. Kemudian untuk fungsi yang menangani umur kurang dari 7 dan tadi apa namanya? Denyut nadi itu harus positif, itu ditangani oleh fungsi yang ini nih. Mana dia? Nah, ini. Name if umur sama dengan false or kurang dari 7, tolong masukkan 7. Makanya dia tetap tadi. Kemudian ulangi gitu ya. And then selainnya maka lanjut ke screen atau layar berikutnya. Begitu. Ya, kemudian ini untuk menangani yang tadi. Kalau denyutnya yang kita masukkan negatif, maka tolong disuruh memasukkan ulang. Selainnya lanjut ke layar gitu. Artinya kalau kita masukkan hal yang positif. Oke, sekarang kita lanjut di bagian entry data. Udah. Sekarang kita ke timernya, ya. Jadi kita akan membuat aplikasi timernya langsung di ya aplikasinya gitu. Jadi Ahmad nanti saat scott jam tidak perlu repot membawa HP gitu sambil scott jam. Nggak perlu ya, nggak perlu gitu Mas Ya, ya. ya. Jadi langsung kita kayak fitur bawaan dari aplikasinya gitu. Caranya gimana? Kita dapat menggunakan ya ini sebagai referensi apa namanya tambahan lah ya. Kalau di Pygame itu dia punya fitur bawaan namanya time.setTimer. Kalau di PyYQt itu dia punya fungsi bawaan namanya widget.startTimer. Nah, kalau di Kivy yang kita pakai saat ini dia mempunyai fungsi bawaan namanya clock. Ini bukan kelas tapi objek. Jadi kalau di sini tuh dia itu ya ini kelas ya, kalau di sini dia kelas tapi kalau di sini dia itu objek. Jadi langsung bisa dipanggil gitu. Jadi ini penggunaannya ya. Kalau kelas itu perlu tanda kurung gini ya, time.setTimer widget.startTimer. Nah, tapi kalau dia objek langsung nih clock.schedule interval. Nah, ini ada beberapa jenis perintahnya. Kalau kita bilang clock.schedule underscore interval to do 0.5. Ini dia akan panggil fungsi rencana setiap 0,5 detik. Kemudian clock.schedule once dia akan melakukan satu kali setelah 5 detik. Kemudian untuk clock.schedule underscore once dia akan panggil fungsi rencana pada perbaruan layar berikut. Sekarang gimana penggunaannya di coding? Ya, pertama kita nanti tangani pemicu timernya. Jadi kita buat nama fungsinya dan ya harus ada parameter karena parameter inilah yang akan kita tempatkan nanti. Nah, dengan cara ini pengatur waktu tidak akan berfungsi lagi. Nah, gimana cara untuk saat setelah selesai tadi, misalnya yang tadi 15 detik, dia berhenti. Gimana caranya untuk memaksanya berhenti? Ya, kita pakai aja nih. Pertama, definisikan dulu berapa intervalnya, kemudian pakai metode atau komen event.cancel. Nah, jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, Mas ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang timer di layar kedua.
objek pengatur waktu perlu menyimpan jumlah detik saat ini. Dan jumlah total yang ditentukan adalah 15 detik. Tapi tergantung nanti kalau Ahmad mau 20, 15, 100 bisa ya. Struktur apa yang memungkinkan kita menyimpan informasi ini dan menggunakan kemampuan objek clock secara bersamaan? Ya, kita dapat menggunakan kelas ya, atau membuatkan objek, bukan objek ya, metode clock itu menjadi sebuah kelas. Kelas adalah struktur yang mungkin. Terus gimana caranya? Caranya adalah yang pertama nanti kita buat kelas widgetnya, kemudian kita mengubah teks widgetnya menggunakan metode kelas, and then after that kita memberitahu pengatur waktu untuk menjalankan metode ini. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini ya. Jadi kelas seconds-nya artinya kelas untuk di layar kedua, di widget kedua, strand second. Kemudian di sini nanti kita pasangkan lah ya. Pasangkan karena ini jangan lupa inheritance dari kelas berikutnya pakai keywords-nya init. Kemudian bentuk codingan lengkapnya kurang lebih seperti ini. Kelas second, double underscore init, bla bla bla. Dan yang penting yang harus Ahmad cermati adalah kita menempatkan metode .clock schedule interval di kelasnya. Supaya apa? Supaya nanti di layar kedua itu ada timernya. Ya. Nah, kemudian Ya. setelah itu ya apa namanya? Untuk bentar. Ya, ini bentuk codingan secara umumnya. Ya, jadi nanti ya kurang lebih seperti inilah gitu. Kemudian sekarang kita udah mengatur timernya di layar. Sekarang gimana program lainnya mengetahui bahwa stopwatch itu telah selesai berjalan atau gimana cara menghentikannya? Ya, pertama kita mungkin ingin bisa membuat event kita sendiri. Misalnya event waktunya sudah habis ya. Kemudian kita dapat berlangganan acara ini di program. Program akan mencari tahu apa yang terjadi pada widget gitu. Nah, sekarang kita akan membuat penanganan untuk penghentiannya itu. Jadi properti yang akan dipantau itu nanti ada dua, itu size sama text. Metode pengingkatan yang mungkin mengikat pengendali properti. Nah, jadi gimana? Halo, Mat? Lah. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Halo? Ahmad? Iya. Ada pertanyaan dulu, Mat? Nah, Oke. Kalau gitu Kak lanjut ya, ini untuk membuat fungsi untuk membuat properti baru. Kita import modul dari kipi.properties namanya, kemudian properti seperti numeric property, boolean, sama string. Kemudian buat kelas namanya example lah gitu ya, ini pairnya, kemudian value pasang numerik, ini pasang boolean, kemudian name string property. And then ini untuk memanggil value-value tadi, kemudian ini, nah ini dia. Ini adalah saat nanti timernya itu selesai, maka dia nanti akan memasukkan saat nanti kita memasukkan bahwa ini kan struktur pengatur waktunya ya. Jadi nanti saat kita selesai, waktunya selesai, dia itu akan berhenti secara otomatis. Fungsinya itu seperti ini gitu. Kemudian, nah ini untuk penjelasan timer di layar kedua itu ya. Jadi sebelum pengatur waktu dimulai, bagian teks itu diblokir. Dan ya yang hanya tidak diblokir itu adalah ini. Semuanya ini diblokir, tetapi saat waktu berjalan ini mulai bisa diisi gitu. Sorry, setelah waktu berjalan. Setelah 15 detik berjalan, ini bisa diisi. Kemudian sebelum pengatur waktu dimulai, ternyata
pengatur waktu itu tidak diluncurkan, artinya kita harus mengkliknya. Kemudian tombol, ya ini sebelum pengatur dimulai tombolnya tidak diblokir ya tentu saja, karena kan kalau diblokir gimana kita menekannya. Kemudian labelnya mulai dan melanjutkan, kalau setelahnya itu kemudian menekan sebuah tombol memulai pengatur waktu lagi. Kemudian saat mengatur waktu sedang berjalan, ya kita tidak boleh, karena di sini mustahil, tidak bisa menekan apapun. Oke, kemudian ini untuk memblokir suatu elemen. Jadi nanti bidang masukan itu harus kita kunci saat waktunya itu atau sebelum waktunya itu berakhir. Jadi saat waktunya berjalan kita tidak bisa mengisi apapun. Dan saat sudah selesai berjalan kita bisa mengisinya. Caranya adalah pakai .disable. Kalau true berarti dia memblokir. Kalau false berarti dia membuka blokirnya atau bisa diisi. Kemudian di sini untuk menambahkan pengatur waktu ke layarnya itu kita dapat menggunakan coding seperti ini, codingan seperti ini, kelas full screen, kemudian dev init, bla bla bla, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini untuk menambahkan pengatur waktu itu sendiri. Kemudian ini untuk struktur utama program nanti. Dan ini untuk segmen pengatur waktu pertama 15 detik. Jadi sorry. Di layar kedua itu sebanyak 15 detik. Itu untuk pengukuran pertama. Layar ketiga itu 30 detik pengukuran kedua, layar keempat itu 15 detik lagi pengukuran ketiga. Jadi baru nanti setelah itu langsung dihitung gitu ya. Oke, mungkin itu doang ya yang bisa Kak sampaikan. Jadi ini codingan semua. Sekarang Kak jelasin di bagian mana. Bentar, kok nggak bisa nih? Di bagian mana pengatur waktu itu berada. Oke, Mat? Jadi, loh, kok nggak bisa? Nah, ini, Mat. Jadi, pengatur waktu itu tadi, Mat, dia itu nggak ada di sini ya. Nggak ada di codingan utama, tapi kita Halo, buat, halo, halo, halo. gimana? Kenapa, Mat? Itu suaranya hilang Halo, halo? dikit. Cek, Dah. cek, 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 cek. Halo, Mat? Halo, Halo, halo? halo. Oke, ini Dah. ya. Jadi ini di codingan utamanya itu kita nggak membuat pengatur waktunya karena dia nanti terlalu banyak. Jadi kita buat file baru namanya seconds.py. Nah, disinilah kita membuat pengatur waktunya itu ya. Jadi di sini ada modul keyV, ada clock, label, sama boolean property. Begitu. Ya, seperti yang sudah Kak jelaskan tadi lah. Codingannya seperti ini ya. Kemudian Rovier text ini adalah seperti yang kemarin untuk menghitung ya. Untuk menghitung indeks kinerja jantungnya. Kemudian instruction ini apa? Ini ya untuk kayak sarannya gitu. Kalau dia segini, rate-nya tolong ke sini. Kalau segini, nah, atau perintah-perintahnya juga lakukan 30 squat jam dalam waktu 45 detik dan lain sebagainya. Gitu Matnya. Jadi ada 4 file nih. Yang pertama file utama. Kemudian ini yang seperti yang kemarin. Nanti yang Ahmad tambahkan tuh di seconds.py. Kemudian pemanggilannya di mana? Di file utama. Dia dipanggil di bagian ini nih. From seconds, import seconds gitu ya. Setelah itu kita panggil seconds-nya itu di bagian yang nah, yang ini nih. Kelas pulse core. Screen ya nih. Jadi ini untuk mengatur berapa banyak denyut nadi yang terekam gitu. Jadi di sini kita panggil kelas second tadi. Codingannya seperti ini. Tapi kita nggak bisa membuatnya itu di sini gitu ya, bukan nggak bisa sih, cuman kepanjangan gitu, jadi buat aja di file lain gitu ya. Jadi kalau kita jalankan sekarang dia akan salah mainnya ya yang harus dijalankan, kelihatan Mat. Kelihatan. Nah sekarang misalnya kakak masukkan namanya itu Ahmad
Ahmad Maulana Zain ya. Sorry. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana apa, Mat? Udah, Ah? udah. Ahmad Maulana Parabi aja lah. Nama kakak juga. Kemudian umurnya berapa, Mat? Berapa? 14, 35. 14, 35. 14. Tiga lima. Oke, start ya. Nah, sekarang ini, Mat. Jadi, sebelum kita menekan tombol start, timernya ini nggak mulai gitu. Kemudian di sini nanti dia bakal diukur gitu. Jadi ini di file instruction tadi ada tulisan seperti ini. Measure your heart rate for 15 seconds gitu ya. Dan write the result. Jadi saat kita tekan ini, nah dia bakal mulai menghitung. Dan sebelum ini selesai kita nggak bisa mengklik tombol ini, Mat. Jadi harus ditunggu gitu, Mat. Boleh tidur bentar tapi jangan kelamaan lah ya. Ya, ya. Itu, Mat ya. Oke. Nah, setelah selesai barulah kita bisa mengetiknya. Misalnya berapa, Mat? Hasil pengukuran denyut yang pertama misalnya berapa? Berapa? 15, 7, 6, 5, 4. 7 lah ya, 7. 7 ya. 8. 8 aja lah ya. Ya, ya. Oke. Nah, sekarang kita disuruh untuk melakukan squat jam 45 selama 45 detik. Ahmad yang melakukan lalu diukur ya. Boleh? Hmm. Ayo, Mat. 1, 2, Ah, 3. Ya, 45 detik, Mat. 45 detik. Udah, Mat? Pan. Ya, Squat jam udah. ya buka tapi nggak banyak lah. Gitu aja. Berapa? Berapa ukurannya terus? Denyutnya berapa setelah squat jam? Oh, kakak suka main gamenya itu COC, Mat, kemarin. Dulu ya tapi. Sekarang udah enggak. Berapa, Mat, ukurannya? Oh, lagi Berapa? squat jam nih kayaknya. Berapa? Ini Kak bantu dah nih, ayo. Berapa ukurannya? Oke. Mungkin 16 lah, Mat ya. Atau 30 mungkin ya. 30. Kemudian setelah istirahat tadi berapa? Balik lagi normal menjadi misalnya 20, Mat ya. Sekarang ini udah jadi pengukuran kedua udah, ketiga udah. Saat kita tekan tombol complete, nah inilah apa namanya? Indeks kinerja jantungnya itu. Halo, halo, cek. Loh, Indeks kinerja jantung Ahmad tuh sebesar 3,2. Ini statusnya itu tinggi gitu ya. Udah mantep lah gitu ya. Jadi kerja jantungnya itu mantap. Jadi jangan lupa olahraga, Mat ya. Sering-sering, oke? ya. Oke. Kalau gitu sekarang Ahmad yang share screen, kakak forward filenya di ini ya, di WA, Mat. Udah, Mat? Mana? Gak ada. Kakak belum kirim soalnya. Ah, aja sih. Nggak ada. Aduh. Ini nih. Jadi ada 4 file dan nanti kumpulin aja langsung tugasnya di platform ya. Oke, Ya, ya. gas, Mat, share screen. Kakak dulu mainnya COC, Mat, tapi sekarang udah enggak. Seringnya ngoding enggak sekarang. Udah enggak main game lagi, Kak. Ahmad main game apa? Ya sih, kayak PC juga ada. FF.
FF GTA 5 roleplay. Wih, itu tuh. Dulu Kak sering mainnya tuh GTA, kemudian tapi nggak pakai HP tapi ya. Dulu Kak nyewa sih, nyewa PlayStation di tempat orang. Main Mortal Kombat, God of War. Itu yang Kak mainin dulu waktu SMP tuh. Waduh, sering banget tuh ke sana. Tapi saat udah SMA, wah udah jarang mat, udah fokus sudah. Ahmad berarti masih main game ya? Tapi udah jarang sih. Gara-gara jualan akun Oh. aja, akun game. Oh, Ahmad jualan. Iya, jualan akun. Berapa biasanya, Mat? Kalau lagi rame-ramenya dapat sampai ke atas, dari ke 500 dapat sampai ke atas. Oh, loh, ada loh temen Kak dulu dia jual akunnya itu 800.000 apa ya? COC. Dia mungkin udah TH berapa ya? Ahmad main COC juga. Dulu tapi Iya, dia tuh lama. TH berapa ya? Dijual gitulah. 800.000 kalau nggak salah. 700.000. Lumayan, Mat ya. Nyaman Nah, tadi sekarang ya. jalanin dulu codingannya, Mat. Jalanin, buka PS Code-nya, berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan nggak? Tuh, Udah, Mat? belum. Sak. Atau kalau enggak, nanti supaya mempermudah buat aja dia dalam folder-folder gitu. Iya, siap, siap. Nah, susah. Gimana? Apalagi susah banget. Eh, Mana lagi ya tadi? Beda ya. Ahmad berarti sekarang fokus di ngoding ya, Mat ya? Saya bantu. Ya, Oh, berarti gamenya udah jarang gitu ya? ya cara main. Saya aja mas gak apa-apa. Masih ya. Jarang main ya? Hmm. Udah dijual semua ya? Berarti? Ya, Oke. Coba jalankan codingannya. gak Nah, ada muncul tuh. nih. Mana? Muncul nih. Masa iya enggak? Oh, itu second instruction and oh ini nih Mat. Salahnya tuh di apa namanya? Seconds-nya itu jangan ada satunya. Rename lagi coba itu. Karena itu yang membuat dia salah. Tengah. Seconds, ya satunya dihapus saja semuanya. Jangan di delete. Nah, nice try. Oke. Jangan ada spasi ya di ini. No space. Oke. Sama di instruction-nya, Mas. Sama aja sih file instruction yang kemarin sama yang ini. Cuman bedanya tuh kita modif di ini main.py-nya itu, Mas. Nah, itu. Jadi ya ya dihapus juga nggak apa-apa lah yang itu. Hapus saja ah. Iya, hapus aja lah. Aduh. Yang penting. Oke. Nice. Sekarang running, Mas.
Jalan. Nah, jalan. Nah, coba sekarang masukkan nama siapa? Ahmad Maulana Farabi Azali mungkin ya. Umurnya pakai 35 aja lah, nggak apa-apa. Oh, nggak mau. Nah, di sini stopwatch-nya itu nggak berjalan kalau kita nggak nekan tombol startnya. Coba start dulu, tekan tombol startnya. Nah, nice. Tunggu 15 detik. Nah, udah. Masukkan denyutnya itu 10 lah misalnya. Atau Ahmad mau menghitung sendiri silahkan juga. Nah, ini instruksinya, lakukan 30 squat jam dalam waktu 45 detik. Jadi klik continue dulu, baru nanti di layar berikutnya dia muncul gitu. Tapi 45 detik ini dibagi 3, Mat ya. 15. Coba continue. Oke. Nah, di sini 9, 10, Kan? 11. Oke. Itu untuk yang pertama, kemudian untuk yang kedua. Suara Kak putus-putus ya, Mat ya. Iya. 30. Oke. Dan terakhir, oke. After rest itu masukin aja, harusnya yang kolom pertama itu karena kita squat jam harusnya lebih banyak. 30 aja lah. Kemudian result after rest itu nanti pakai 10 aja. Nyalakan. Di sini yang kedua ini masukin 7 aja, Mat. Coba. Halo, halo. Halo. Halo, Mat. Halo. Nah, itu. Waduh, indeksnya zero. Kecil banget ya. Oke deh, mungkin itu Mat ya. Sekarang coba buka platform, kumpulin tugas ini boleh? Suara kakak putus-putus ya? Iya. Halo, halo. Halo. Aduh, passwordnya lupa lagi. Passwordnya ya, bentar. Eh,
6643. 6643. Oke. And then lesson 4 ya, Mat ya. Lesson 3, Mat, sorry. Dari prototype hingga MVP. Nah, itu. Itu perencanaannya udah tadi. Coba diklik aja tadi. Next. Oke. Nah, ini boleh deh diklik aja, Mat. Kalau mau diklik aja, gambarnya diklik, nanti dia ke Trello langsung. Nah, gitu. Oke. Kemudian balik aja ke yang tadi. Balik aja ke platformnya. Nice. Next aja nih, Mat. Ya, udah. Udah hijau, lanjut. Oke. Nice. Upload nggak? Iya. Upload filenya, Mat. Bisa nggak Yang di-upload file? yang mana? Coba. Yang Ini empat, yang ini apa tulisannya? Tulisannya apa? Coba lihat. Kalau yang mana? timer berarti yang second itu, Mas. Kak nggak tahu nih tulisannya apa. Properti apa katanya? Properti Properti terkendali. Oh, kendali. itu berarti yang instruction eh, Apa? Rupier. Yang Rupier, Mas. Mana? Sama aja kan yang satu sama itu. Iya. Iya, sama aja. Sudah bersama. Masih Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh, gini, Mat. Mungkin buat dalam zip file dulu, Mat. Yang empat-empatnya di-zipkan. Yang Ruvier, seconds, kemudian main, and instruction. Eh, tahu caranya nge-zip file? agak. Oke. Eh, oh, ha, bisa nggak, Mat? Bisa. Nggak bisa ya? Atau mungkin, Mat, Belum. eh, bisa nggak? Tak bisa. Oh iya, perubahan warna tadi kita lupa ya. Mengganti backgroundnya kita lupa ya. Iya.
Kagak. Mana color nih Mat ya? Udah Mat? Belum bisa. Oke, pelan-pelan. Oh, Belum. Nah, kalau nggak bisa pakai ini Mat, nggak apa-apa deh Mat. Dicentang aja semuanya tapi. tidak ada. Iya, Enggak. ya ya usahakan diupload lah gitu maksudnya. Ya, nggak bisa lah. Nggak bisa. Coba-coba enggak. Mungkin enggak terlihatnya di Ahmad ya. Kalau nanti di kakak saat periksa itu dia ada. Coba diupload aja filenya. Nggak usah pakai zip aja nggak apa-apa. Ini yang mana nih? Timer. Yang timer yang seconds. Ada sih. Ada sih. Kemudian yang Mana dikejar. kayaknya Oh, yang kakak kali. belum ini deh, Mat. Mana dah? Oh, beda yang nih apa mana Oh sakit iya, kita belum. apa? Bentar, Mat ya. Ya, siap, siap. Coba Oh, tambahin file-file ini, Mat. Bentar. Wait. Jamnya, wah ini udah lebih lagi. Bentar, Mat. oh.
Oh, berarti Mat besok baru bisa dikumpulin Mat. Gak apa-apa deh. Kita belum ke lesson 4. Nanti di Apa? lesson 4 Lesson nanti 4. iya, di lesson 4 nanti dia lengkap semuanya. Jadi ini apa? Jadi ini nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa. Biarin Oke. aja gitu. Oke, siap. Oke. Ya, Bang. Oke, ini ada perubahan warna juga belum. Stop. Ya, nanti aja Mat, nggak apa-apa. Oke. Oke. Nah, Oke. udah selesai. Oke, Mat. Mau foto dulu? Ayo. Layarnya bawahin dikit boleh? Oke. Oke ya, kakak tag 3, 2, 1. Oke, pakai gaya Mat, pakai gaya. 3, 2, 1. Oke. Thank you. Besok jam 10 kita bertemu lagi ya. Oh ya,